Halo, selamat pagi saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Rudi Rahamiat, dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Selamat akhir pekan buat sahabat semua. Semoga tetap sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di akhir pekan, kesempatan juga untuk kita hening sejenak, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan sepanjang minggu yang akan berlalu, dan juga melihat ke depan apa yang akan kita kerjakan lagi. Nah, sahabat sekalian, saya hendak berefleksi singkat dengan memberi judul ABCD Kehidupan. Sekali lagi, ABCD Kehidupan. Apa itu saudara dan sahabat sekalian? A, berkaitan dengan alokasikanlah waktu untuk apa dan siapa. Nah, saudara dan sahabat sekalian, waktu adalah anugerah. Kadang terabaikan, terbuang begitu saja, tetapi mestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alokasikan waktu untuk apa dan siapa. Nah, saudara mungkin pernah mendengar istilah me time, waktu untuk diri sendiri. Jadi kita juga harus mengalokasikan waktu untuk merelaksasi kita punya diri sendiri. Karena ada banyak masalah yang bisa membuat kita overthinking dan kita bisa stres. Oleh karena itu kita harus bisa mengelola diri dan menyediakan waktu untuk itu. Tetapi tentu tidak hanya me time, tetapi ada juga yang namanya family time, waktu bersama dengan keluarga. Nah, di tengah berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan sebagai orang tua, kita mesti juga menyediakan waktu terbaik, waktu berkualitas, quality time bersama dengan anak-anak kita atau keluarga kita. Contoh ya, dari pagi subuh saya bersama dengan istri dan anak-anak jalan pagi. Nah, itu contoh. Di akhir pekan kita mengalokasikan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Tapi bukan saja waktu untukku dan waktu untuk keluargaku, tetapi juga waktu dengan sesama. Boleh kita menyebutnya social time, di mana waktu juga kita bagi, kita alokasikan untuk bersama-sama dengan masyarakat, sahabat, kerabat, tetangga bertetangga. Kita juga harus punya waktu untuk ada dalam interaksi dan komunikasi, relasi dengan sesama. Kita harus memberikan dampak atau impact bagi kepentingan sosial, karena kita adalah makhluk sosial. Kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup bersama dengan yang lain. Jadi ada me time, ada family time, ada social time. Silakan Anda mengalokasikan waktu. Yang kedua adalah B, yaitu berbagi. Sepanjang pekan ini, kepada siapa saudara berbagi? Apakah saudara hanya mengumpulkan untuk diri sendiri, ataukah juga saudara mau berbagi? Ingat bahwa berbagi tidak rugi. Tidak hanya kita menerima, tapi kita juga harus memberi, ya saudara sahabat sekalian ya. Jadi berbagi dengan orang-orang yang lemah, bisa berbagi harapan, berbagi senyuman, berbagi semangat. Ya kalau kita punya duit lebih, jangan juga kita kikir ya. Kita harus berani juga berbagi dengan orang lain. Berkat yang ada pada kita berbagi dengan orang lain. Nah saudara, mari kita gunakan waktu juga untuk saling berbagi. Yang berikut adalah C. C yaitu ciptakan karya. Nah, waktu itu waktu di mana kita bisa pakai untuk menghasilkan karya. Jadi tidak sekedar hidup, tetapi harus menghasilkan karya-karya yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, misalnya para siswa, Anda harus menciptakan prestasi. Ya, orang yang bekerja di kantor harus menunjukkan kinerja, memberi hasil yang maksimal. Ya. Dan berbagai tugas tanggung jawab yang mesti kita hasilkan karya-karya yang monumental. Ya tentu untuk sebuah karya yang baik, kita tidak bisa hanya berusaha asal-asalan ya, atau mediocre, tapi effort kita, usaha kita harus lebih maksimal, lebih fokus, lebih disiplin, dan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang bermutu, karya-karya yang berdampak. A, B, C, D. Apa itu D? D adalah doa. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menjadi sempurna ketika kita
Berdoa artinya kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan apa yang kita butuhkan dan kita perlukan di dalam doa kita, sehingga itu kemudian memberi manfaat ya dalam kehidupan. Kita butuhkan yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa mengerjakannya dengan kekuatan kita sendiri, dan kita berdoa. Jangan lupa berdoa bukan hanya untuk diri kita, berdoa untuk keluarga, berdoa juga untuk sesama. Ya, berdoa juga untuk bangsa. Ya, di mana kita berada, kita juga bisa mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang-orang yang berduka. Karena walaupun mungkin kita tidak bisa menjangkau mereka secara langsung, tetapi dengan berdoa kita terhubung dengan mereka dan kita berempati dengan mereka. Ya, syukur-syukur pada waktu kita juga bisa berjumpa secara langsung dan berbagi, memberikan waktu bagi mereka. Nah, saudara sahabat sekalian, demikian ABCD kehidupan. Alokasikan waktu dengan baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk sesama. Demikian juga berbagi dengan siapa saja. Ciptakanlah karya, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih saudara sahabat sekalian. Selamat akhir pekan buat saudara semua. Tetap semangat, kita saling mendoakan, kita saling mengapresiasi, kita saling melengkapi. Terima kasih. Tuhan memberkati.